Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di Jawa Timur, UMKM bukan sekedar usaha kecil, tapi menjadi penopang hidup jutaan keluarga. Sejarah mencatat, UMKM selalu hadir sebagai penyelamat ketika badai krisis melanda. Saat krisis moneter 1998, banyak perusahaan besar gulung tikar, namun UMKM tetap bertahan. Mengapa? Karena UMKM mengandalkan pasar domestik, tidak banyak bergantung pada impor, dan dijalankan dengan modal serta manajemen yang sederhana. Di Jawa Timur, sektor perdagangan kecil, pertanian, hingga industri rumahan menjadi bantalan ekonomi masyarakat. UMKM mampu menyerap tenaga kerja ketika perusahaan besar melakukan pemutusan hubungan kerja massal. Seiring berjalannya waktu, UMKM Jawa Timur terus tumbuh. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat pada tahun 2019 terdapat lebih dari 9,78 juta unit UMKM di Jawa Timur atau hampir 57% dari total usaha di provinsi ini. UMKM terbukti menjadi mesin penggerak utama perekonomian daerah. Produk UMKM Jawa Timur sangat beragam, dari batik Madura, kerajinan kulit Magetan, bordir Tulungagung, hingga olahan makanan khas Surabaya dan Malang. Semua menjadi identitas sekaligus kekuatan ekonomi. Namun ujian besar kembali datang. Pandemi COVID-19 membuat 80% UMKM di Jawa Timur mengalami penurunan omset drastis. Pasar tradisional sepi, distribusi terhambat, dan daya beli masyarakat menurun. Meski begitu, UMKM tidak menyerah. Mereka beradaptasi dengan digitalisasi, mulai dari promosi lewat media sosial, penjualan di marketplace, hingga layanan pesan antar makanan. Pemerintah provinsi pun mendorong program digitalisasi UMKM agar tetap bertahan. Di Tuban, UMKM juga punya peran penting. Batik gedok dengan motif klasik khas pesisir, kerupuk ikan dan udang, hingga produk olahan jagung menjadi sumber penghidupan masyarakat. Meski banyak usaha masih skala rumahan, UMKM di Tuban menunjukkan semangat yang luar biasa. Mereka terus berinovasi, menjaga tradisi, sekaligus membuka pasar baru lewat pameran dan digital marketing. Kini UMKM di Jawa Timur berjumlah lebih dari 10 juta unit usaha. Mereka bukan hanya sekedar bertahan, tetapi juga berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Dari industri kreatif, kuliner, hingga agribisnis, UMKM menjadi wajah masa depan perekonomian Jawa Timur. Tantangannya tetap ada, akses permodalan, kualitas SDM, dan perluasan pasar. Namun, dengan dukungan kebijakan dan inovasi anak muda, UMKM akan tetap menjadi benteng ekonomi rakyat. Sejarah membuktikan, dari krisis 1998, pandemi COVID-19, hingga tantangan global hari ini, UMKM selalu menjadi penyelamat. Di Jawa Timur, UMKM bukan hanya pilar ekonomi, melainkan juga simbol ketangguhan rakyat. Selama UMKM terus hidup, harapan ekonomi bangsa akan tetap menyala. Baik pemirsa, kalau kita bicara tentang UMKM dan juga ekonomi kreatif, saat ini bahkan UMKM ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Di saat banyak sekali perusahaan besar melakukan PHK massal, tapi ternyata UMKM justru menyerap tenaga kerja. Nah, tapi seperti apa hiruk-pikuk UMKM di Jawa Timur, kemudian bagaimana dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap UMKM dan juga ekonomi kreatif? Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Aulia Hani
Auliani, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan banyak kesibukan ya Mbak ya. Masya Allah, Mbak Komi sama akan mirip sama Mbak Komi. Nah Mbak, kalau misalkan kita bicara UMKM, ini kan berarti kita bicara ekonomi kreatif juga ya Mbak ya. Sampai saat ini bagaimana sih Mbak DPRD Jawa Timur ini melihat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat? Seperti opening tadi saya menyampaikan bahwa kita tahu ya di kondisi ekonomi yang seperti ini tuh banyak sekali perusahaan besar yang melakukan PHK gitu. Tapi justru UMKM ini menyerap tenaga kerja. Ngatur loh. Jadi kan gimana ya? Perusahaan besar melepas tenaga kerja, tapi UMKM ini malah menyerap gitu. Yang kita pikir lebih firm ya Mbak, iya, untuk perusahaan besar kita pikir terlebih firm, lebih kokoh, begitu malah mereka melepaskan UMKM yang kita pikirnya kecil, ternyata mereka menyerap tenaga kerja banyak sekali, Mbak. Ini bagaimana sih Mbak? Pertama mungkin Mbak Komi, kita juga mengetahui bahwa memang UMKM terutama di sektor makanan minuman itu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di Jawa Timur. Itu rasanya sudah sepakatlah kita semua, dan perkembangan serta pertumbuhan teman-teman UMKM di sektor makanan minuman itu luar biasa, either sampai di daerah. Nah mungkin tadi kenapa kita melihatnya bagaimana teman-teman UMKM ini yang menurut kita mungkin tidak se-firm perusahaan, tapi justru bisa lebih menyerap tenaga kerja. Mungkin Mbak Komi, mungkin karena UMKM sendiri itu lebih fleksibel dalam skala usahanya. Jadi teman-teman UMKM itu dapat berkembang sesuai dengan permintaan pasar lokal, dan secara alami pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mendukung produksi atau pelayanannya. Itu satu. Jadi mungkin ya Mbak, kalau di perusahaan itu kan ada SOP, ada kebijakan-kebijakan, bagaimana kita juga ada strukturnya. Tapi untuk teman-teman UMKM karena memang lebih dekat, biasanya juga kebanyakan dilakukan di rumah. Jadi kefleksibilitasan itu insya Allah rasanya muncul di situ. Jadi kayak tidak perlu proses yang lama untuk meng-create sebuah, oke, aku ternyata begini dan aku butuh seperti ini, ngoten. Di sisi fleksibilitasnya mungkin juga akses inklusi terhadap pekerjaannya Mbak. Jadi sektor UMKM sendiri cenderung lebih mudah menerima pekerjaan dari kayak keluarga, tetangga, masyarakat lokal. Lebih gampil lah ketika memang di perusahaan mungkin ada spesifikasi, harus mungkin S1, harus mungkin ini. Nah ini Mbak, dari tadi Mbak Ani menjelaskan ada SOP, struktural dan sebagainya, saya jadi berpikir bahwa kalau di perusahaan itu kan ada banyak persyaratan ya Mbak ya, mulai dari lulusan sarjana lah, bahasanya segala macamnya. Tapi kalau di UMKM ini kan lebih fleksibel, kembali lagi ini lebih fleksibel sehingga lebih mudah menyerap. Ngaten Mbak? Lebih gampil dengan mungkin proses yang tidak berlibat, kayak seperti itu sih Mbak. Berarti sebenarnya UMKM dan juga ekonomi kreatif di Jawa Timur ini bisa diandalkan? Ini pasti Mbak. Terbukti kan, maksudnya kalau misalnya kita berbicara data juga, luar biasa kan pertumbuhan dan bagaimana UMKM ini tuh mendorong dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama yang ada di Jawa Timur. Baik, sejauh ini apa saja regulasi atau perda yang sudah dibuat DPRD sendiri untuk mendukung pertumbuhan UMKM di daerah Mbak? Setahu saya Mbak, ada Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil. Itu yang dibuat, yang berkaitan langsung dengan teman-teman UMKM sejauh yang saya tahu. Nah, kalau sudah ada perda ini sebenarnya, tapi apakah perlu atau adakah perda yang sangat mendesak spesifik, untuk lebih spesifik lagi membantu para pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif supaya lebih cepat berkembang, Mbak? Pertama di perda itu Mbak, dia itu mencakup tentang perlindungan dan pemberdayaan. Terus kan kalau pemberdayaan itu kan kita bukan melulu tentang bagaimana permodalannya, bukan melulu juga bagaimana tentang pelatihannya, tapi di situ juga bagaimana akses pasar, apa yang memang harus diberikan informasi edukasi ke teman-teman UMKM itu kan masuk di dalam aspek pemberdayaan itu sendiri, Mbak. Nah, kalau kita bicara tentang perda ini sudah ada. Nah, dukungan-dukungan yang lainnya juga pasti sudah ada. Apakah ada kendala Mbak selama ini untuk mengimplementasikan perda yang sudah ada, kemudian untuk mengimplementasikan dukungan-dukungan yang saat ini sudah direncanakan ya oleh DPRD, mulai dari pelatihan, permodalan dan semuanya itu, apa ada kendala
ketika mengimplementasikan ke masyarakat? Alhamdulillah sejauh ini ketika memang kami berkolaborasi dengan beberapa teman-teman dinas di Provinsi Jawa Timur, kami anggota legislatif ini juga diberikan kesempatan, Mbak. Jadi kami itu kan terdiri dari 120 anggota, 120 anggota, masing-masing wilayah punya perwakilan harapannya. Ketika perwakilan ini tuh diharapkan semua bentuk pemberdayaan itu kan menyeluruh di seluruh Provinsi Jawa Timur, mungkin melalui kami sebagai mitra kolaborasi pemerintah. Sih, Mbak. Oke, baik, kalau kita bicara UMKM dan juga ekonomi kreatif, kalau saya melihat nih, ngapunten kalau misalkan salah boleh dikoreksi, saya lebih melihat bahwa yang menjadi masalah paling sering muncul adalah akses modal. Entah itu akses peminjaman modal yang sulit, atau kemudian bunganya yang terlalu tinggi untuk UMKM. Ada solusi nggak, Mbak, dari pemerintah provinsi, atau mungkin sudah ada program yang ada nih program yang bunganya rendah, ada nih akses modal yang lebih fleksibel, yang mudah untuk diakses, dijangkau, tapi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu gitu. Setahu saya ada 2 program, satu ada Prokesra, yang kedua ada Dagulir. Jadi kalau Prokesra dan Dagulir bisa diakses di Bank UMKM atau BPR Jatim. Kalau yang Dagulir bisa diakses di BPD Jatim kita, jadi Bank Jatim itu. Yang membedakan Prokesra dengan Dagulir, pertama plafonnya yang pasti, Mbak. Kalau Prokesra itu plafon maksimalnya 50 juta, kalau di Dagulir itu 100 sampai 300, tergantung tadi yang banknya itu, Mbak. Setahu saya kalau yang di BPR itu plafonnya 100, kalau yang di UMKM plafonnya 300. Nah, suku bunganya sendiri untuk Prokesra itu 3% per tahun. Kalau yang untuk Dagulir itu 4%, Mbak Omi. Jadi memang sudah ada program sudah disiapkan nih untuk pemerintah bahwa ini loh ada yang suku bunganya lebih rendah. Sisanya tuh disubsidi dengan pemerintah provinsi, Mbak. Kemudian kalau untuk KUR sendiri bagaimana, Mbak? Kalau KUR ya, kalau dibandingin sama Prokesra dan Dagulir. Kalau KUR sendiri dia memang plafonnya lebih besar, tapi untuk suku bunganya juga lebih tinggi. Setahu saya untuk yang peminjaman pertama itu 5%, selebihnya kalau misal kayak saya sudah meminjam, terus nanti saya meminjam lagi, itu suku bunganya berbeda. Mbak. Gitu. Mbak Aulia ini kan sudah berkali-kali terjun langsung ke masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ada keluhan apa, Mbak, dari masyarakat terutama pelaku UMKM terkait dengan akses modal? Rata-rata kayaknya memang kok, Mbak. Jadi bagaimana aksesnya terhadap permodalan, terus ya harapannya kan semua proses permodalan ini bisa diakses lebih cepat, cairnya juga lebih cepat. Selain itu juga, selain permodalan mungkin juga ketersediaan bahan baku juga seperti itu gitu, Mbak. Itu mungkin beberapa, apalagi kalau di Kabupaten Tuban ini kan kita terkenal dengan tenun gedok batik ya, Mbak. Dan tidak semua teman-teman pengrajin ini itu kagungan pemintal dan penenun. Mungkin itu yang juga bisa regenerasi juga kan, Mbak. Iya, betul. Apalagi kalau kita bicara seni tradisional itu regenerasinya cukup susah ya, Mbak. Nggak semua anak-anaknya para pengrajin ini mau meneruskan, mungkin belum melihat peluang yang bisa didapatkan dari situ. Nah, kalau dari Mbak Hani sendiri dengan melihat kondisi seperti ini ya terkait dengan regenerasi ini, dari Mbak Hani pribadi ada solusi nggak, Mbak, untuk mereka para pengrajin ini yang saat ini belum bisa menurunkan gitu ke anaknya untuk seni ini, si tenun ini? Jadi pertama itu, Mbak, terkadang juga yang sepuh kayak entah ini kepercayaan atau seperti apa, Mbak. Tidak sembarang juga mengajarkan. Ada yang seperti itu, terlebih kayak pembatik itu, Mbak. Jadi kan motif-motifnya berbeda-beda seperti itu. Terus yang kedua, kalau saya sih memang melalui kayak event-event, kita mencoba mengenalkan potensi-potensi melalui skema-skema lah, Mbak, ya, entah itu pertunjukan atau seperti apa, yang tidak berat mendeliver informasi ini terkait sesuatu itu. Terus ketika kayak kita ngobrol, mungkin kan kita bisa ada inovasi atau kita bisa berdiskusi yang awalnya melihatnya hanya satu sisi, misal kayaknya ini tidak ada keuntungannya atau seperti apa. Mungkin dengan ngobrol kita bisa memberi insight lain sehingga akhirnya oh iya kok saya tidak terpikirkan itu sebelumnya, Mbak. Terus mungkin itu juga bisa sedikit terbuka
terhadap benang-benang yang mungkin awalnya ruwet itu tadi sih Mbak Komeh. Iya, betul-betul. Nah, kalau kita bicara era saat ini kan sudah era digital ya Mbak ya, banyak sekali masyarakat atau UMKM ini yang sudah beralih yang tadinya jualan cuma dengan toko seadanya, tapi sekarang sudah mulai jualan online. Gitu. Untuk digitalisasi UMKM dan juga ekonomi kreatif sendiri di Jawa Timur, khususnya di Tuban ini, seperti apa sekarang kondisinya? Apakah memang para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ini sudah melek dengan digitalisasi ini? Kalau saya melihat bertumbuh iya Mbak. Jadi mungkin yang kita taunya awalnya kayaknya kok orang-orang ini antipati nggih terhadap digitalisasi. Ternyata mboten. Terbuktinya dari apa sih Mbak? Ketika kayak kita memberikan pelatihan-pelatihan, digitalisasi ini kan kita tidak melulu tentang pemasaran, tapi bagaimana digitalisasi keuangan juga, bagaimana digitalisasi yang lain juga. Nah, ternyata ketika mereka atau beliau-beliau ini kita berikan aksesi pelatihan, mulai dari pemasaran maupun digitalisasi keuangan, mereka mau belajar kok Mbak. Gitu. Jadi saya tuh kadang berpikirnya gini, apa karena mereka ini belum kenal sehingga ketakutan-ketakutan ini timbul. Karena ternyata Mbak, digitalisasi keuangan ini juga penting. Pembuatan laporan yang benar dalam tanda kutip ini juga penting. Kenapa? Kayak semisal kalau kita mau mengajukan kredit ke perbankan, itu kita juga membutuhkan ternyata laporan keuangan. Oh, dan kalau misalkan kreditnya sudah cair juga kita butuh laporan keuangan supaya nggak tercampur. Betul. Dan memang kebanyakan UMKM dan juga ekonomi kreatif di Jawa Timur ini sudah melek dengan digitalisasi ini. Bertumbuh, Mbak. Bertumbuh ya. Mungkin belum semua ya Mbak ya, tapi ada dan mau belajar. Mau kok Mbak. Oke. Baik, kalau sinergitas dari DPRD provinsi, kemudian pemerintah daerah, kemudian turun ke ekonomi kreatif dan juga ke UMKM itu saat ini seperti apa Mbak? Kalau saya Mbak, mungkin juga karena sekarang ruangnya juga terbuka dan potensi-potensi kolaborasinya besar sekali. Pertama, kalau misal di sektor pariwisata atau sektor ekonomi kreatif dan budaya, teman-teman Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sering, kalau Mbak Komeh juga lihat, membuat event-event yang banyak sekali melibatkan teman-teman muda, teman-teman pelaku ekonomi kreatif, bukan cuma dilaksanakan di Surabaya, tapi juga dilaksanakan di kota-kota yang ada di Jawa Timur. Pada saat itu pernah Mbak Sandur kesenian Kabupaten Tuban ini itu dibawa oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu untuk dimainkan di Sidoarjo. Gitu. Jadi kalau saya melihat kolaborasi ini tidak hanya terkungkung, oh karena saya ini lebih tinggi daripada ini, boten. Satu itu. Kedua, mungkin karena kebetulan saya juga di Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban, jadi lebih terasa itu Mbak, lebih terasa kolaborasinya dan dukungan pemerintah, baik itu mulai, kita nggak bicara mulai dari kabupaten Mbak, justru sampai di desa, di kecamatan, banyak sekali yang mereka terbuka dan mau kok berkolaborasi. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang kreativitas, ekonomi kreatif, UMKM, ini kan kita juga berarti harus melibatkan anak muda, ngaten Mbak ya. Sementara saat ini mungkin ada 1-2 orang anak muda, apalagi Gen Z dan juga milenial ya, kita hadapi, ada yang tidak mau terjun langsung, tapi ada juga yang mau terjun langsung. Sebagai Ketua Dekranasda Tuban ini, bagaimana memandang Mbak? Memandang anak muda ini, oh ternyata mereka ini bisa kok diajak kerjasama dan bisa memajukan UMKM. Bagaimana pandangan Mbak Hani sendiri? Pertama, mungkin lagi ya Mbak, sekali lagi ini mungkin lagi. Ketika mereka itu didekati dengan teman-teman yang seumuran, mungkin bahasanya juga mirip terus mereka itu lebih gampil untuk kayak tektokannya gitu loh Mbak, ngobrolnya tidak ada jarak, tidak ada seperti itu. Dan ketika memang maksud saya gini, tidak harus melalui saya seorang Aulia Hani karena saya Ketua Dekranasda langsung approach gitu. Jadi saya juga mencoba, kalau misal saya ternyata bisa dibantu oleh beberapa teman-teman dan itu bisa menimbulkan pembuka jalan di awal, ya kenapa tidak? Dan mungkin itu juga satu bentuk langkah yang baik karena kita pendekatannya tuh nggak yang terlalu dipaksa gitu loh Mbak, gitu. Karena ini ya, karena pendekatannya lebih ke temen ngobrol, kemudian nyambung satu sama lain. Dan mungkin ada bahasa-bahasa saya yang apa nih Mbak, major setengah apa kemarin ya? Mungkin itu juga medium well. Mungkin itu juga yang bahasa-bahasa saya itu yang mungkin bukan tidak masuk, tapi kadang itu
perlu ditranslate gitu loh, Mbak. Iya, baik Mbak Hani, terima kasih atas waktunya ya. Kita sama-sama berharap ya Mbak Hani supaya UMKM dan juga ekonomi kreatif di Jawa Timur itu bisa lebih maju lagi. Amin. Dan di tengah kondisi perekonomian seperti ini, semoga UMKM dan juga ekonomi kreatif di Jawa Timur ini benar-benar bisa menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Yang kita anggap biasanya UMKM itu hanya sebatas kecil aja, nggak firm, tapi ternyata UMKM ini lebih fleksibel untuk menyerap tenaga kerja dan bahkan ini melebihi perusahaan besar. Insya Allah. Terima kasih Mbak. Matur nuwun Mbak, sehat selalu. Amin. UMKM Jawa Timur kini menghadapi tantangan baru. Bukan lagi krisis moneter atau pandemi, melainkan gempuran produk asing yang lebih murah dan lebih cepat masuk ke pasar domestik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mampukah UMKM kita bertahan? Jawa Timur adalah rumah bagi lebih dari 10 juta UMKM yang menyumbang lebih dari 57% PDRB provinsi ini dan menyerap hingga 90% tenaga kerja. Namun, di tengah besarnya kontribusi tersebut, daya saing UMKM kerap diuji. Terutama dengan semakin derasnya produk asing yang masuk melalui perdagangan bebas dan e-commerce lintas negara. Produk asing khususnya dari Tiongkok dan negara Asia lainnya membanjiri pasar Indonesia termasuk Jawa Timur. Harganya lebih murah, variasi produk lebih banyak, dan distribusinya lebih cepat. Menurut data Kementerian Perdagangan, impor produk manufakturingan meningkat 18% pada tahun 2023. Sementara produk tekstil dan fashion dari luar negeri menguasai hampir 35% pasar retail online. Hal ini membuat UMKM lokal terutama di sektor batik, tekstil, kerajinan, dan elektronik skala kecil semakin terdesak. Pertanyaan penting saat ini, mengapa produk UMKM cenderung kalah bersaing? Ada beberapa faktor utama. Skala produksi kecil. UMKM biasanya memproduksi dalam jumlah terbatas, sehingga biaya per unit lebih tinggi. Teknologi terbatas. Banyak UMKM masih menggunakan peralatan tradisional, kalah efisien dibanding pabrik modern di luar negeri. Bahan baku mahal. Tidak jarang bahan baku UMKM sendiri masih impor, sehingga biaya produksi naik. Desain dan inovasi yang minim. Produk asing sering unggul dari sisi desain, kemasan, dan tren pasar. Akses modal terbatas. UMKM sulit memperbesar usaha karena kendala pembiayaan. Distribusi dan digitalisasi. Meski mulai berkembang, masih banyak UMKM yang belum optimal memanfaatkan e-commerce dan logistik modern. Akibat gempuran produk asing, sebagian UMKM mengalami penurunan omset hingga 40% dalam 2 tahun terakhir. Beberapa usaha terpaksa gulung tikar dan ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan. Bagi masyarakat, produk murah memang menguntungkan. Tapi di sisi lain, hilangnya UMKM berarti hilangnya identitas lokal dan kesempatan kerja. Namun harapan itu masih ada. Pemerintah Jawa Timur kini mendorong program digitalisasi UMKM, peningkatan kualitas produk, hingga promosi lewat marketplace lokal. Selain itu, sertifikasi halal, standar mutu, dan pelatihan desain produk terus digalakan. Dengan kolaborasi bersama anak muda dan teknologi digital, UMKM Jawa Timur bisa kembali menemukan daya saingnya. Persaingan dengan produk asing memang berat, tetapi sejarah membuktikan UMKM Jawa Timur selalu tangguh menghadapi krisis. Kini, saatnya mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga membuktikan
bahwa produk lokal mampu bersaing bahkan di pasar internasional. Di balik riuhnya pasar tradisional hingga gemerlap dunia digital, Jawa Timur menyimpan denyut nadi ekonomi rakyat. Provinsi ini menjadi rumah bagi 9,78 juta pelaku UMKM. Mereka adalah tulang punggung yang menyumbang lebih dari 59% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Namun, perjalanan UMKM tidak selalu mulus. Tantangan besar menanti dan kreativitas menjadi kunci untuk bertahan. Ada 5 tantangan besar yang dihadapi UMKM di Jawa Timur. Pertama, akses permodalan. Banyak pelaku usaha belum bisa masuk ke lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan dan literasi keuangan. Kedua, pemasaran dan daya saing. Produk lokal seperti kopi Bondowoso, olahan ikan Lamongan, hingga batik Madura seringkali hanya berputar di pasar lokal. Ketiga, digitalisasi yang belum merata. Pandemi mendorong banyak UMKM masuk ke dunia online, namun masih ada jutaan pelaku yang tertinggal karena keterbatasan pengetahuan dan akses internet. Keempat, kualitas SDM dan inovasi produk. Tanpa diferensiasi, sulit bersaing dengan produk pabrikan atau impor. Dan yang kelima, regulasi dan birokrasi. Meski program perizinan dan sertifikasi sudah ada, masih banyak yang menganggap prosesnya rumit. Di tengah keterbatasan, ekonomi kreatif muncul sebagai mesin baru. Jawa Timur adalah salah satu kontributor terbesar sektor ini, dengan 20,85% dari total pelaku ekonomi kreatif nasional. Di Surabaya saja tercatat lebih dari 142.000 unit usaha kreatif. Subsektor kuliner, kria, dan fashion menjadi primadona disusul digital, musik, dan animasi. Kekuatan ekonomi kreatif ada pada ide dan inovasi. Produk sederhana bisa naik kelas hanya dengan kemasan menarik, cerita yang menyentuh, dan pemasaran digital. Ekonomi kreatif bukan hanya tren, tapi penguat ekonomi kerakyatan. Program seperti Millennial Job Center telah mendampingi lebih dari 1,5 juta UMKM naik kelas dari pembenahan kemasan, logo, hingga pemasaran digital. Bagi ekonomi rakyat, ini berarti lebih dari sekedar bertahan hidup. Mereka bisa meraih pasar nasional, bahkan internasional. Agar UMKM dan ekonomi kreatif makin tangguh, perlu strategi berlapis. Mempermudah legalisasi usaha di level desa. Membuka akses pembiayaan ramah UMKM. Meluaskan literasi digital dan keuangan, mengembangkan pusat ekonomi kreatif di daerah, dan mendorong kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, dan komunitas. UMKM Jawa Timur adalah wajah ekonomi rakyat. Dengan dukungan kreativitas, mereka bukan hanya sekedar bertahan, tetapi tumbuh, bersaing, dan menginspirasi. Di tangan rakyat kecil yang kreatif, ekonomi kerakyatan bukan sekedar cita-cita, tapi kenyataan. Di balik semarak pembangunan Jawa Timur, ada denyut ekonomi yang tak pernah padam. Denyut itu berasal dari jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjadi wajah nyata kemandirian masyarakat. Lebih dari 9 juta unit UMKM tersebar di seluruh pelosok Jawa Timur, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan menjaga ketahanan ekonomi daerah. Namun, semua itu tak mungkin berjalan tanpa peran pemerintah provinsi yang hadir, mendukung, dan menguatkan langkah mereka. Oh, ini kain-kainnya ya Bu ya? Ya, ini yang kain,
pengen yang jadi sama di sana. Oh, ini Sama kainnya yang ada di apa aja, Bu? Ini ciri khas Tuban, Mbak. Mana Ada yang mana? Ini tenun gedok Tuban. Oh, ini tenun Iya. gedok Tuban. Ini prosesnya kita dari bahannya kapas ditanam dan itu hanya ada di daerah Tuban kapasnya. Oke. Kapas ditanam terus dipintal jadi benang. Habis itu dari benang dirajut menjadi lembaran kain. Kain tenun itu tadi? Iya, kain tenun itu dalam proses perajutan benang. Yang satu ke benang satunya yang menjadikan lembaran kain putih. Nah, itu dinamakan gedok, itu dari istilah pembuatan, proses pembuatan perajutan benangnya. Nah, menjadikan lembaran kain itu bunyinya dok-dok. Oh, nah, alat pintalnya itu ya, Bu ya. Bukan Nah, alat pintal, apa? kita merajutnya pakai manual. Jadi ibu-ibu yang biasa menenun di bawah duduk. Nah, itu ada alatnya kayu kayak gitu. Bunyinya dok-dok gitu. Nah, itu yang menjadikan ciri khas batik gedok itu dari proses pembuatan kain tenunnya. Nah, setelah lembaran kain tenun putih baru kita batik tulis. Nah, ini kita dipola dulu, habis itu kita blok ini. Nah, ini pakai lilin seperti yang ada di belakang tadi. Nah, gitu. Ini ciri khas batik gedok tenun Tuban itu dari ini. Ini memang segini ya, Bu ya? Iya. Ini lebarnya 90 karena memang untuk pas alatnya lebarnya paling maksimal 90 cm. Iya. Ini bisa dijahit untuk baju. Ini bisa kita aplikasikan untuk apa saja. Contohnya ini. Jadi baju ini jas crop. Nah, ini dari gedok Tuban juga? Gedok, terus kita kombinasi sama lurik. Oh, yang gedok yang ini berarti ya, Bu? Iya. Terus ini bisa jadi jas kalau untuk bapak-bapak. Ini dari tenun juga. Jadi dari kain ini ya bisa dijadikan baju apa aja sebenarnya, baju cewek, baju cowok ya, Bu ya. Bisa. Tergantung dari motifnya berarti ya, Bu ya. Dan bisa dikombinasikan sama bahan yang lainnya. Keren nih. Oke, Bu. Seperti ini juga. Ini juga dari tenun gedok. Iya, dari tenun gedok. Terus ini kita kombinasi sama polos, jadinya vest kayak gini. Dan ini produk kita yang lagi best seller di Sogo Pakuwon sama Sogo Galaxy Mall. Oh, ada ini galeri di Surabaya berarti ya, Bu ya? Alhamdulillah ada, sudah 3 tahun ini kita. Alhamdulillah saya merintis usaha batik mulai 98 dan mulai berdirinya Royan tahun 2000. Selama proses mulai tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah kita kendalanya di saat ada pesanan banyak, terus semua pegawai saya ini kan nggak jadi pegawai saya tetap dalam arti untuk membatik aja. Ini kan ibu-ibu semua, jadi istilahnya pekerjaan sambian. Jadi kalau di saat musim hujan itu mereka pada tanam di ladangnya masing-masing. Jadi itu yang menjadikan kendala saya di saat saya ada pesanan banyak, terus musim hujan yang pegawai saya semua menanam jagung kayak gitu-gitu. Nah, itu kendalanya. Alhamdulillah kalau saat Covid kemarin itu di saat ini ya semua pengrajin itu pada off, nggak bisa produksi. Alhamdulillah di Royan bisa produksi meskipun nggak selancar biasanya ya, karena kita ada salah satu driver saya yang bisa mau ngirim ke luar kota karena dia tanggung jawab dengan 4 anak dan 1 istri. Nah, disitulah kita bangkit, dalam arti semua pekerja saya bisa bekerja karena di semua pengrajin tidak bisa mengirim ke luar kota. Itu kita alhamdulillah masih bisa berjalan meskipun tidak selancar di saat sebelum Covid. Sangat perubahannya sangat bisa dirasakan semua pengrajin, karena memang apalagi kondisi saat ini ekonomi melemah, bukan hanya di Tuban, kayaknya mendunia deh. Jadi kita merasakan imbasnya ya di semua ini pengrajin, apalagi ya memang kondisi ekonomi melemah, jadi di rumah juga sepi penjualan seperti itu. Kayaknya turunnya sampai hampir 50%. Kalau pembuatan 1 lembar kain batik ini
seperti yang dikerjakan anak-anak ini kan motifnya alhamdulillah agak mudah. Jadi kan ya 1 hari bisa selesai 2. Tapi kalau kita motifnya rumit, 1 motif bisa 3 hari sampai 4 hari. Bahkan kalau yang tenun bisa 1 bulan atau 1 bulan lebih itu. Kalau di Royan gini Mbak, jadi kita tidak terpaku dalam pakem, dalam arti begini, kita mendesain sendiri. Kalau ada pemesanan, jadi kita aplikasikan sesuai dengan pesanan, customer itu mintanya seperti apa, tapi tetap tidak meninggalkan ciri khas Tuban. Itu yang selama ini kita kerjakan. Jadi kita setiap ada pemesanan harus kita eksperimen dulu. Setelah eksperimen jadi kita tunjukkan ke customer, baru kalau customernya oke, baru kita kerja seperti itu. Yang paling sering dipesan adalah motif takok dengkul, motif burung gunting kayak gitu-gitu yang sering. Pokoknya motif ciri khas Tuban. Kalau di Royan sendiri itu mulai dari paling murah setelan anak-anak itu ada 45.000, 30.000. Kalau yang paling mahal itu bentuk jas dari tenun ada yang 3.500.000 seperti itu. Tergantung dari bahan dan motif serta pewarnaan. Kalau peran dari pemerintah khususnya di Kabupaten Tuban, alhamdulillah sangat mendukung UMKM. Mulai dari saya merintis usaha batik sampai sekarang supportnya luar biasa. Jadi mulai dari saya diajak untuk pembinaan seperti ada pelatihan, ada pameran-pameran. Nah itu kita sebagai UMKM selalu diajak, dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutan untuk ada seperti pelatihan di Solo, di Jogja kayak gitu-gitu. Kalau UMKM global di Tuban kondisi saat ini ya kayaknya agak ini ya menurun drastis mulai semenjak Covid sampai sekarang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadikan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Berbagai program inovatif diluncurkan mulai dari pembiayaan berbunga ringan, pendampingan literasi digital, hingga fasilitas promosi produk di pasar nasional maupun internasional. Semua diarahkan pada satu tujuan, mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Dukungan pemerintah bukan hanya berdampak pada angka, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak keluarga yang kini sejahtera karena usaha mereka berkembang. Banyak pemuda yang menemukan ruang berkarya. Banyak perempuan yang mampu mandiri secara ekonomi. UMKM membuka pintu harapan baru sekaligus memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat Jawa Timur. Ibu, kalau kita bicara tentang UMKM dan ekonomi kreatif, ini disebut menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, ngaten Ibu. Terutama di Jawa Timur ya, di Sidoarjo pun juga pasti seperti itu, banyak sekali UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, menurut Ibu seperti apa Bu ini pernyataan dari UMKM dan juga ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi, ngaten? Berat banget ini kayaknya bebannya gitu ya Bu ya. Kayaknya ya Mbak ya. Tapi memang Mbak, untuk ekonomi kreatif ini yang mana mereka itu kan usaha, walaupun usahanya itu kecil atau menengah ya Mbak ya, yang mana mereka berawal dari bawah ya, sesuai dengan inovasinya pelaku tersebut ya. Betul. Ini contoh misal ini Mbak, dengan kayak nyuwun sewu, misal ada seseorang
yang membuat kafe di pinggirnya rel kereta api. Nah, itu kan kreatif banget ya Mbak ya. Nah, di situ ternyata dengan keunikan yang dia bikin, akhirnya orang penasaran. Orang penasaran ingin langsung hadir, melihat dan juga membeli produk yang ada di situ ya. Sehingga akhirnya karena dengan keunikannya pengunjung semakin banyak, semakin penasaran, secara tidak langsung pendapatan yang awalnya mungkin ya Mbak ya, kemarin-kemarin misal nih cuma hanya pendapatannya per harinya 500 mungkin ya, itu karena dengan kunjungan yang luar biasa akhirnya jadi meningkatlah pendapatannya. Sehingga makanya kenapa mereka itu sebenarnya sangat berpotensi sekali Mbak. Sehingga secara otomatis itu nanti perekonomiannya sudah bisa meningkat. Karena dibandingkan kalau kita, maaf Mbak, kalau kita di suatu perusahaan ya, kita kan gajinya sudah pasti per bulan sekian ya. Tetapi kalau kita itu punya pekerjaan sendiri, usaha sendiri, apalagi tentang ekonomi kreatif tadi ya, yang dia tampilkan yang unik, penghasilannya kan kalau memang dia semakin banyak ke medsosnya, berarti kan nanti bisa semakin bertambah. Nah, berarti ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru ngaten nggih Bu? Pasti Mbak. Jadi kan misal deh kalau kemarin awalnya dia buka hanya mungkin dia sama satu orang gitu Mbak ya. Mungkin dia kasirnya, satunya bagian untuk melayani atau menyiapkan 3 lah. Tetapi dengan kunjungan yang semakin banyak, semakin meningkat, secara tidak langsung pasti membutuhkan tenaga supaya nanti pelayanannya kan tidak sampai telat Mbak. Karena maaf ya, kan ada pepatah itu kan pembeli adalah raja. Lah itu kan akhirnya bagaimana pelayanan bisa cepat penyajiannya, kan seperti itu ya. Merasa nyaman, tidak terlalu lama. Akhirnya pastinya di antara sekitar manfaatnya luar biasa. Mereka bisa direkrut untuk bisa jadi pekerja di dalamnya. Nah, apakah nantinya Ibu ekonomi kreatif dan juga UMKM ini bisa menjaga stabilitas ekonomi sebuah daerah, Bu? Bisa sekali sih Mbak. Ini contoh di Sidoarjo ya Mbak ya. Pada saat kita COVID kemarin, alhamdulillah perekonomian di Sidoarjo itu dikatakan tidak turun. Dia tambah bangkit Mbak. Kenapa? Karena banyak sekali para pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo. Mereka banyak sekali baik itu di usaha kayak kuliner ya Mbak, ataupun jasa tip atau apa, yang mana dia waktu itu karena memang tidak bisa secara langsung ya Mbak ya dikunjungi secara langsung, tapi mereka bisa lewat online. Nah, sehingga para pembeli ini pemesannya lewat online. Nah, itu nanti biasanya pastinya ada pengirimannya ya Mbak ya. Ya, juga meringankan sekali untuk pembeli juga ya Mbak ya. Pembelinya nggak repot-repot ya. Nggak perlu repot keluar rumah ya Bu. Iya, keluar rumah karena waktu itu memang tidak boleh ya. Jadi beberapa UMKM itu pada saat COVID kemarin pendapatannya juga luar biasa Mbak. Berarti memang bisa ditarik kesimpulan ya Bu, kalau UMKM dan juga ekonomi kreatif ini semakin dia berinovasi dan mengikuti dunia digitalisasi yang sekarang ini ngaten ya Bu ya, ini bisa menjaga stabilitas ekonomi daerah tersebut ngaten ya Bu ya. Iya betul sekali Mbak. Karena sebenarnya masyarakat itu kreatif kok Mbak. Cuma memang butuh butuh disupport ya butuh Mbak disupport ya. Dan terutama oleh pemerintah juga ngaten Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan memang kesimpulannya adalah UMKM dan juga ekonomi kreatif ini harus terus berinovasi dan mengikuti perkembangan digitalisasi supaya bisa menjadikan ekonomi di daerah tersebut stabil dan meningkatkan ekonominya juga. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, bukan sekedar penggerak ekonomi kecil. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia
yang terus tumbuh bahkan saat badai krisis melanda. Di Jawa Timur, UMKM bukan hanya menopang ekonomi rakyat, tetapi juga mulai menembus pasar global. Bagaimana UMKM Indonesia, khususnya Jawa Timur, mampu bertahan menghadapi tantangan dunia dan apa potensi mereka di masa depan? Data Kementerian Koperasi menunjukkan UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit usaha atau 99% dari total pelaku usaha nasional. Mereka menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang sekitar 61% produk domestik bruto. Di Jawa Timur, jumlah UMKM menembus 10 juta unit, terbesar kedua di Indonesia. Sumbangan UMKM pada PDRB Jawa Timur mencapai lebih dari 56%, menjadikannya motor penggerak ekonomi daerah. Sejarah juga mencatat saat krisis 1998 meluluh lantahkan perusahaan besar, namun UMKM tetap bertahan. Merekalah bantalan ekonomi rakyat. Inilah bukti nyata ketangguhan UMKM. UMKM Jawa Timur kini tidak hanya bermain di pasar lokal. Produk-produk unggulan seperti kopi Arabica Ijen, batik Madura, kerajinan kulit Magetan, hingga olahan perikanan telah menembus pasar ekspor. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2023, ekspor non-migas Jawa Timur mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat dan sebagian kontribusi datang dari UMKM. Lebih dari 2.000 UMKM Jawa Timur kini sudah aktif dalam ekspor, baik secara langsung maupun lewat platform digital. Transformasi digital membuka jalan baru. UMKM Jatim kini bisa menjual produknya di marketplace internasional dari Asia hingga Eropa. Dunia mulai mengenal cita rasa dan kualitas produk Jawa Timur. Namun jalan menuju pasar dunia tidak mudah. UMKM masih menghadapi banyak rintangan. Beberapa tantangan utamanya adalah persaingan harga dengan produk asing. Produk impor sering lebih murah karena produksi massal. Kualitas dan standar global. Banyak UMKM kesulitan memenuhi standar internasional mulai dari sertifikasi halal, HACCP, hingga kualitas ekspor. Skala produksi terbatas. Sulit memenuhi permintaan besar dari pasar global. Akses permodalan juga terbatas. Biaya ekspor, promosi, hingga pengiriman internasional tidak murah. Inovasi dan branding. Sebagian UMKM masih kesulitan dalam kemasan, desain, dan pemasaran. Tantangan ini membuat sebagian UMKM hanya mampu bertahan di pasar lokal, belum sepenuhnya berani menembus global. Ketangguhan UMKM tidak lepas dari peran pemerintah dan wakil rakyat. Peran eksekutif menyediakan akses pembiayaan seperti kredit usaha rakyat dengan bunga rendah, membuka pasar melalui pameran dagang internasional dan diplomasi ekspor, memberikan pelatihan digital dan manajemen bisnis, dan menghadirkan regulasi yang berpihak pada produk lokal seperti pembatasan barang impor murah. Peran legislatif membuat dan mengawasi regulasi yang melindungi UMKM dari praktik persaingan tidak sehat, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembinaan UMKM, dan menjadi jembatan antara aspirasi pelaku UMKM dan kebijakan pemerintah. Kolaborasi eksekutif dan legislatif inilah yang menentukan keberhasilan UMKM untuk naik kelas dari skala lokal ke pasar dunia. Namun UMKM Indonesia, khususnya Jawa Timur, telah membuktikan ketangguhannya. Mereka adaptif, kreatif, dan mampu mencari jalan keluar
di tengah keterbatasan. Saat pandemi COVID-19, jutaan UMKM beralih ke ekonomi digital. Lebih dari 600.000 UMKM Jawa Timur kini aktif di platform online. Dukungan kebijakan pemerintah serta regulasi legislatif semakin memperkuat fondasi UMKM. Ketangguhan UMKM tidak hanya soal bertahan, tetapi juga soal kemampuan bertransformasi. Inilah yang membuat UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang tidak bisa diremehkan. Masa depan UMKM Jawa Timur penuh peluang. Dengan populasi besar, sumber daya melimpah, dan semakin luasnya pasar digital, UMKM punya peluang menjadi pemain global. Beberapa potensi yang utama adalah ekspor produk unggulan, kopi, perikanan, batik, dan kerajinan. Digitalisasi UMKM membuka akses pasar internasional lewat e-commerce global. Kolaborasi dengan anak muda, inovasi desain, strategi marketing, hingga pemanfaatan teknologi AI dan big data. Dukungan eksekutif dan legislatif memperkuat fondasi UMKM lewat regulasi, pembiayaan, dan perlindungan pasar lokal. Dengan sinergi yang kuat, UMKM Jawa Timur bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus duta produk Indonesia di mata dunia. Harapannya kalau seperti saya dan semua UMKM yang ada di Tuban, kita pinginnya selama ini bahan baku seperti kain putih gini ya, ini kan kita masih ngambil di luar daerah. Pinginnya dari pihak pemerintah itu bisa menyediakan bahan baku seperti kain, seperti lilin, dan yang dibutuhkan pengrajin yaitu kalau pewarna kayaknya kita sudah punya ini ya, punya langganan di Surabaya sama di Pekalongan. Tapi kalau untuk pinginnya semua pengrajin itu bisa pemerintah itu setidaknya memfasilitasi ataukah bisa pemerintah bekerja sama dengan pabrik yang ada di Jogja atau Pekalongan atau Solo. Nah, itu setidaknya pemerintah menjembatani ataukah gimana ya istilahnya. Jadi kita itu lebih mudah untuk mendapatkan bahan. Iya, seperti itu. Karena selama ini kalau kita bahannya sulit, otomatis pengerjaan pemesanan terkendala di bahan baku seperti itu. Sebagai tulang punggung ekonomi rakyat, sinergitas industri kreatif dengan pemerintah harus tetap berjalan beriringan. Semoga kedepannya UMKM di Jawa Timur tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan global saat ini. UMKM Indonesia telah membuktikan diri sebagai pahlawan ekonomi dari masa krisis hingga kini. Di Jawa Timur, UMKM bukan hanya bertahan, tetapi juga mulai melangkah ke pasar dunia. Masa depan UMKM ada pada ketangguhan, inovasi, serta dukungan pemerintah dan legislatif. Jika bersama-sama, produk lokal tidak hanya mampu bertahan, tapi juga bisa menguasai pasar dunia. UMKM adalah masa depan, dan masa depan itu dimulai hari ini. Dari Indonesia, dari Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan